Perkenalkan, nama saya Arthur Timothy Gandreto dengan NPM 19062888612, kelas praktikum metode kuantitatif kelas C. Kemudian saya akan mempresentasikan tugas pekan 3 praktikum metode kuantitatif mengenai analisis tetangga terdekat atau nearest neighbor analysis. Saya akan melakukan analisis tetangga terdekat penderita DBD di Kecamatan Pancoran dan Beji tanpa menggunakan luas area Pancoran dan Beji. Yang pertama, panggil semua data yang akan dianalisis. Kemudian, centang ADM Panmas Beji, UTM2, dan DBD Distribution UTM. Kemudian, klik toolbar analisis, klik tools, klik spasial statistik tools, kemudian klik analyzing patterns, kemudian klik average nearest neighbor. Kemudian kita isi input feature kelasnya dengan DBD distribution UTM karena kita akan menganalisis persebaran dari penderita DBD di Kecamatan Beji dan Pancoran. Kemudian kita isi distance methodnya dengan Euclidean. Kemudian kita centang generate reportnya, lalu kita klik run. Hasilnya akan terlihat. Nah, hasilnya di sini z-score-nya yaitu minus 12,742538 yang menunjukkan pola persebarannya itu bertipe cluster. Kemudian kita akan melakukan analisis tetangga terdekat dengan menggunakan luas area Pancoran dan Beji. Yang pertama itu panggil semua data yang akan dianalisis. Kemudian centang ADM Panmas Beji Poly UTM2 dan DBD Distribution UTM. Kemudian untuk mencari luas Kecamatan Pancoran dan Beji, karena kita belum mengetahui luasnya, kita klik kanan pada ADM Panmas Beji, kemudian kita klik kiri atribut table, kemudian klik add field, kemudian klik field name dengan luas dan data tipenya float. Seperti ini gambarnya. Kemudian setelah field sukses ditambahkan, langkah selanjutnya adalah klik kanan pada field luas, kemudian klik kiri calculate geometry, kemudian isi input features-nya dengan ADM Panmas Beji Poly UTM, kemudian isi target field-nya dengan luas area, kemudian isi propertinya dengan area, dan pilih area unitnya yaitu square meters atau meter persegi. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian luas seluruh kelurahan di Kecamatan Beji dan Pancoran sudah diketahui. Namun, luas keseluruhan dari Kecamatan Pancoran dan Beji belum kita ketahui. Caranya adalah dengan kita, untuk mengetahuinya, caranya adalah dengan menjumlahkan luas seluruh kelurahan Pancoran dan Beji sehingga mendapatkan luas keseluruhan dari Kecamatan Pancoran dan Beji. Caranya itu dengan klik kanan pada ADM Panmas Beji, kemudian klik kanan pada field luas area, kemudian klik statistik, kemudian lihat pada kolom sum yang menunjukkan luas keseluruhan Beji dan Pancoran dalam satuan meter persegi. Luasnya yaitu sekitar 32.653.898 meter persegi. Kemudian setelah mengetahui luas keseluruhannya, langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis tetangga terdekat dengan klik toolbar analisis, kemudian klik tools, kemudian klik pilih spatial statistic tools, kemudian klik analyzing patterns, kemudian klik average nearest neighbor. Setelah itu kita isi input feature kelasnya dengan DBD distribution UTM karena kita ingin mengetahui pola persebaran dari penderita DBD. Kemudian isi distance metodenya dengan Euclidean, centang generate report, kemudian isi areanya dengan luas yang sudah kita dapatkan tadi, luas keseluruhan Kecamatan Pancoran dan Beji. Kemudian kita klik run, kemudian hasilnya akan terlihat. Nah, Z-score di sini lebih kecil daripada Z-score yang tanpa menggunakan luas area keseluruhan, yaitu minus 15,614997. Analisisnya, penulis melakukan analisis NNA untuk mengetahui pola persebaran penderita DBD di Kecamatan Beji dan Pancoran, Kota Depok. Penulis melakukan analisis NNA dengan dua metode. Yang pertama adalah dengan menggunakan luas area dan nilai Z-score-nya yaitu minus 15,614997. Nilai Z-score ini yang minus 15 ini terletak di sebelah kiri dari titik kritis sehingga termasuk ke dalam pola persebaran yang bertipe cluster. Kemudian metode kedua tidak menggunakan luas area Pancoran dan Beji yang sebenarnya sehingga nilai Z-score-nya lebih besar yaitu minus 12,742538 dan polanya sama dengan metode pertama yaitu cluster karena terletak di sebelah kiri dari titik kritis yang mana di sebelah kiri titik kritis itu merupakan daerah tipe cluster. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pola persebaran penderita DBD di Kecamatan Beji dan Pancoran, Kota Depok dengan metode analisis NNA itu bertipe cluster. Perbedaan nilai Z-score bila tidak memasukkan luas area karena perbedaan nilai Z-score yang lebih besar bila tidak memasukkan luas area karena ArcGIS akan langsung menghitung luasan dengan menghubungkan titik-titik terluar sehingga area yang terbentuk itu lebih kecil daripada area sebenarnya. Luas areanya tentu juga berbeda jika menggunakan area sebenarnya. Biasanya luas area yang dihitung dengan menghubungkan titik terluar lebih kecil dibandingkan luas area yang sebenarnya, sehingga luas yang lebih kecil ini mengakibatkan nilai Z-score-nya lebih besar. Demikianlah penjelasan saya mengenai metode analisis tetangga terdekat penderita DBD di Kecamatan Pancoran dan Beji, Kota Depok. Terima kasih.